Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca risalah Asyru Qawaid fi Tazkiyati Nafs karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullah taala. Beliau hafizahullah berkata, aslu tadsiyah huwal ikhfa. Asal kata tadsiyah adalah menutupi. Ini berdasarkan firman Allah, wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Aslu tadsiyah wal ikhfa. Asal kata tadsiyah adalah menutupi. Fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil atham. Orang yang bermaksiat itu orang yang telah menutup jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa tamaraha bi radha'il wal khasa'is. Dan menguburnya dengan berbagai macam kerendahan dan kehinaan. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub. Menghancurkan dan merusaknya dengan perbuatan-perbuatan tercela. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhadadah. Sehingga menjadi jiwanya jiwa yang rendah, hina. Wastahaqqat bidzalika al-khaybata wal khusrana wal iyadu billah. Yang dengan itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kekecewaan dan kerugian, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat dampak buruknya adalah bisa menimpa kepada pribadi, bisa berdampak juga kepada masyarakat, bisa juga di dunia dan di akhirat, bahkan di alam barzah sekalipun. Oleh karena itu para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, dosa untuk pribadi dapat menghilangkan dan mengubah kehidupan hati. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Demikian pula maksiat akan membalik hati dan akan melencengkannya. Sehingga yang buruk menjadi bagus dan yang bagus menjadi buruk. Yang ma'ruf menjadi munkar dan yang munkar menjadi ma'ruf. Itulah maksud dari firman Allah di surat Taubah. Allah Ta'ala berfirman, wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Dan Allah telah mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui. Maka maksiat akan melemahkan hati, akan menggelapkannya, dan dia merasakan ada kegelapan di dalam relung jiwanya, berbeda dengan orang yang taat. Ya. Makanya maksiat tumitul qalb, mematikan hati. Demikian pula dampak bagi masyarakat di alam sekitarnya. Allah berfirman tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan dengan sebab dosa, mungkin segelintir orang. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, kata Allah. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Maka semua mereka dibinasakan karena dampak buruk dan efek negatif dari dosa dan maksiat. Demikian pula berbagai macam kerusakan di muka bumi disebabkan karena dosa dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Hal itu apa hikmahnya? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Hal itu agar Allah menghendaki mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan, dan agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar.
Oleh karena itu, dampak dosa dan maksiat bukan hanya di dunia, bukan hanya menimpa kepada pribadi yang berbuat dosa, tapi juga menimpa kepada orang lain. Bahkan manusia akan merasakan dampak buruk maksiat hatta di alam barzakh mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Fir'aun di dalam surah Ghafir ayat 46, Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Dan pada hari kiamat akan dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya kepada azab yang lebih keras. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan pagi dan petang kepada mereka. Ini maksudnya di alam kubur. Akibat dari maksiat. Kemudian Syekh mengatakan, "Fan-nufusu asy-syarifatu la tardu minal asya' illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha 'aqibatan." Jiwa yang syarifah, jiwa yang mulia, la tardu minal asya' illa bi'a'laha. Tidak ridha terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi. Wa afdaliha, dan yang paling mulia. Wa ahmadiha 'aqibatan, dan yang paling terpuji, paling baik hasil dari akhirnya. Sebaliknya, wan nufusu dani'ah tahumu hawla dana'at wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adh-dhubab wal dhubab 'ala al-akdhar. Sebaliknya, jiwa yang rendah dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina saja. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adh-dhubab 'ala al-akdhar. Dan dia akan hinggap di atasnya sebagaimana hinggapnya lalat tempat kotor. Fan-nafsu asy-syarifah al-'aliyyah la tarda bi-dhulmi. Maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tidak rela dengan kezaliman. Wala bil fawahish, tidak pula dengan tindak-tindak kezaliman. Tidak pula dengan perkara-perkara fawahish. Ya. Ini perbuatan keji. Wala bis sariqah, pencurian, wal khiyana, pengkhianatan, li'annaha akbar min dzalika wa ajal, karena sesungguhnya jiwa dia lebih besar dan lebih mulia dari itu semua. Namun sebaliknya, wan nafsul mahinah al-haqirah wal khasisah bididd min dzalik. Sebaliknya jiwa yang rendah, ya, jiwa yang hina, jiwa yang rendah, bididd min dzalik, berkebalikan dengan hal itu. Fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa tamilu, dia akan cenderung ila ma yunasibuha wa yushakiluha, kepada sesuatu yang yunasibuha, yang selaras, wa yushakiluha, dan yang sesuai dengannya. Ini adalah ungkapan yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya. Jadi jiwa yang mulia, jiwa yang memiliki kebaikan-kebaikan, tidak ridha dengan sesuatu kecuali yang lebih tinggi dengannya. Berbeda dengan jiwa yang rendah, dia selalu dengan kerendahan dan kehinaan, wal iyadu billah. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم الناصح لنفسه. Oleh karena itu pentingnya tentang pensucian jiwa tersebut, wajib ala kulli muslim, maka wajib atas setiap muslim nasihin li nafsihi. Nasihin yakni menjadi nasihat bagi dirinya. An yu'na biha inayatan fa'iqatan, untuk memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Wa yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayah al-hamidah,
dan untuk bersungguh-sungguh jiwanya di dalam kehidupannya untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, agar beruntung dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, wa yan'ama bis sa'adati al haqiqiyah, dan menikmati kebahagiaan yang hakiki. Fa inna lin nafsi 'ala al muslim haqqan, sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki hak, yakni hak yang harus dipenuhi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sungguhnya jiwamu memiliki hak yang harus dipenuhi. Banyak di antara kita yang melalaikan hak ini, dia tidak mau mensucikan jiwanya, memperhatikan jiwanya, sementara kalau badannya ketika sakit segera diobati, ya, ketika kedinginan segera diselimuti. Namun ketika hatinya, jiwanya ada penyakit, maka dia tidak mau mengobati, bahkan dia tidak merasakan adanya penyakit. Semoga Allah memberikan kepada kita kebersihan jiwa, yang dengan itu akan meraihnya kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi